Cerita dimulai dengan seorang wanita muda bernama Hana yang mengamati seorang gadis yang bugar dan menarik melakukan rutinitas olahraganya. Hana sudah berusaha menurunkan berat badan, tetapi angkanya tidak pernah berubah. Benda itu berada tepat di tempat yang selalu sama. Gadis itu, Alana, mengatakan bahwa dia memergoki Hana sedang mengawasinya, lalu bertanya apakah Hana ingin bergabung dengan tantangan 12 minggunya untuk menjadi langsing. Hana dengan berat hati menyetujui. Hana adalah seorang mahasiswi kedokteran. Saat ini, para siswa ditugaskan untuk mempelajari mayat. Kelompoknya menerima jenazah seorang wanita yang sangat gemuk. Di tangan wanita itu terdapat cat kuku dengan warna yang sama persis dengan yang dikenakan Hana. Sesampainya di rumah, Hana menghapus cat kuku itu. Tetapi saat melakukannya, dia merasakan sesuatu di belakangnya. Setelah itu, dia pergi untuk membuang donatnya ke tempat sampah. Tempat sampah itu tampak sangat dalam, jauh lebih dalam dari seharusnya. Hari ini adalah ulang tahun Hana. Dia dan teman-temannya berada di sebuah bar di mana seorang gadis di seberang ruangan sedang memperhatikan Hana. Temannya Nikki menyuruhnya untuk melakukannya, tetapi Hana enepisnya dan menyelinap pergi menuju kamar mandi. Gadis itu malah menghampirinya dan memperkenalkan diri. Ternyata dia adalah Melissa, teman lama Hana yang kini telah berubah total. Melissa bercerita padanya tentang pil mahal bernama Grey. Ini tidak dianjurkan, tetapi apapun yang Anda makan, berat badannya akan langsung turun drastis. Dia bahkan memberikan satu kepada Hana untuk dicoba. Pil-pil inilah yang menjadi alasan Melissa berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Malam itu mereka berpesta. Saat mabuk, Hana makan jauh lebih banyak daripada yang seharusnya. Di pagi hari, suara siulan memecah tidurnya dan membangunkannya. Suara-suara terdengar dari luar. Dalam pantulan, kita melihat sekilas seseorang. Hana melangkah ke timbangan untuk memeriksa berat badannya. Berat badan justru terus turun. Dia mengeluarkan pil-pil itu dari tasnya dan mengirim pesan kepada Melissa untuk menanyakan harganya. Beranda ponselnya dipenuhi dengan video-video tentang penerimaan diri dan penurunan berat badan. Melissa menjawab, pil-pil itu harganya 5.000. Hana mengendarai mobil menuju rumah orang tuanya, tetapi dari luar dia sudah bisa mendengar mereka. Ibunya dengan air mata berlinang dan senyum yang dipaksakan di wajahnya mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Dia membuat kue sehat dan rendah lemak khusus untuk dirinya sendiri. Keesokan harinya, Hana menguji pil tersebut di laboratoriumnya. Hasil tes menunjukkan kadar natrium dan kalium yang tinggi. Pada dasarnya, itu adalah abu manusia. Pada hari yang sama, kelas tersebut berlatih pada mayat dan memberinya julukan Bertha. Mereka mencabut salah satu tulang rusuknya. Setelah semua orang pergi, Hana mengambil tulang rusuk dari tempat sampah. Dia menaruhnya di dalam tungku dan membakarnya hingga menjadi abu. Di rumah, dia mengemas abu itu menjadi pil. Begitu dia meminum dosis pertama, perutnya mulai berbunyi gemuruh. Kemudian timbangan kosongnya mulai menampilkan berat badan seseorang. Hana juga bergabung dalam tantangan Alana. Malam itu, karena lapar, dia berjalan ke dapur. Di sana, dalam pantulan teko, dia melihat seseorang berdiri di belakangnya. Dia menuliskannya di buku catatannya, sambil bertanya-tanya apakah itu halusinasi yang disebabkan oleh abu tersebut. Selama beberapa hari berikutnya, Hana berolahraga, meminum pil, dan melahap makanan dalam porsi besar di malam hari. Dia makan lebih banyak dari sebelumnya, namun berat badannya malah turun drastis. Alana, yang terkesan dengan kemajuannya, mengambil foto bersamanya dan mengunggahnya ke Instagram. Hana mendengar suara datang dari belakangnya. Dalam pantulan ketel, dia sekali lagi melihat sesuatu berdiri di sana. Dia memasang cermin besar di tempat yang sama dan mencoba melihat, tetapi cermin itu tidak menunjukkan apapun. Benda itu hanya terlihat dalam pantulan cembung. Dengan menggunakan pantulan di sendok, Hana bergerak mendekatinya dan ternyata itu adalah Bertha. Hana mencatat semuanya. Keesokan harinya, ibunya datang ke rumahnya. Dia akan pergi berlibur yang merupakan kejutan bagi Hana karena ayahnya tidak bisa ditinggal sendirian. Ibunya berkata, kamu akan mengeceknya kan? Keesokan harinya, saat Hana tidur, Bertha melayang tepat di atasnya. Dia melayang turun ke arah Hana dan menghancurkannya. Saat itu juga Hana tersentak bangun. Proses yang sama akan berlanjut selama beberapa hari berikutnya. Hana makan dengan rakus, mengambil tulang dari tubuh Bertha, membakarnya hingga menjadi abu, dan meminumnya sebagai pil, dan berat badannya terus menurun. Namun di samping itu, pertanyaan-pertanyaan mulai terbentuk di benaknya. Apakah Bertha semakin besar? Apakah dia semakin kuat? Pada titik tertentu, berat badan Hana mencapai 59 kg.
Tujuan penurunan berat badannya telah tercapai. Ketika Elana melihat kemajuan ini, dia langsung bertanya kepada Hana, "Apakah kamu mengikuti panduan dietku?" Dengan nada prihatin, dia berkata, "Apapun yang Anda lakukan, jalan pintas apapun yang Anda pikir telah Anda temukan, saya jamin itu adalah jalan yang buruk." Namun Hana mengatakan kepadanya bahwa dia tidak melakukan apapun. Dia hanya melakukan apa yang Alana suruh selama berminggu-minggu, berpikir itu akan membuat Alana terkesan. Dengan begitu, Alana akhirnya memahami perasaan Hana terhadapnya. Karena merasa sakit hati, Hana membeli setumpuk makanan manis. Namun sesudah rumah, tepat saat dia mulai makan, wajah Alana kembali terlintas di benaknya. Dia tidak menyentuh coklat batangan itu, lalu dengan sendirinya coklat itu bergeser ke arahnya. Hana duduk dan mengambilnya. Dia memakannya dengan takut, tetapi dia mulai menikmatinya dan sebatang coklat lain pun datang menghampirinya. Saat dia membuka yang itu, seluruh isi tas akan keluar. Padanya Hana harus memakan semuanya. Saat mempelajari tubuh Berta di kelas, kelompok tersebut menemukan bahwa dia menderita kanker hati, yang kemungkinan besar menjadi penyebab kematiannya. Keesokan harinya, Hana mengunjungi rumah orang tuanya di mana seluruh dapur tampak berantakan. Dia memesan makanan dan meletakkannya di depan ayahnya, seorang pria yang cukup gemuk. Hana langsung kembali ke gym tempat dia dan Alana bertemu di ruang ganti. Alana meminta maaf atas kejadian beberapa hari lalu dan mengatakan bahwa dia tidak bermaksud bersikap kasar. Saat mereka berbicara, dia mendekat dan mencium Hana. Setelah itu, Hana memutuskan untuk berhenti mengonsumsi pil tersebut. Dia mengosongkan abu dari semua benda itu ke dalam wadah Tupperware. Dia membuang semua makanan cepat saji dan mulai memasak makanan sehat. Namun saat itu juga, kulkasnya terbuka sendiri. Hana menutupnya sekali dan pintu itu terbuka lagi. Perutnya mulai berbunyi gemuruh. Dia menatap pantulan sendok. Tak ada tepat di belakangnya. Hana mengambil makanan dari kulkas, tetapi alih-alih memakannya, dia membuangnya ke tempat sampah. Hal ini membuat Berta marah besar. Hana kembali dan berbaring di kamarnya, tetapi pintunya terbuka sendiri. Suara tubuh Berta yang berat bergerak memenuhi ruangan. Kasur itu ambles karena berat badannya, lalu Berta pergi. Hana mengunci pintu dan tertidur, tetapi ia terbangun di dapur dan sudah melahap semua makanan di lemari es. Keesokan harinya, Hana mulai meneliti hal itu secara online. Mengesampingkan sudut pandang medis, dia mulai membaca tentang kerasukan roh. Hana bertemu Melissa dan memberitahunya bahwa pil-pil itu berisi abu manusia. Dia menanyakan tentang efek samping dari pil yang dikonsumsinya. Melissa mengatakan dia hanya mengalami mimpi buruk sesekali. Suatu kali saat berbaring di tempat tidur, dia mendengar seseorang bersiul di lorong. Hal yang sama seperti yang terjadi pada Hana. Namun sejak Melissa berhenti minum pil tersebut, hal seperti itu tidak pernah terjadi lagi padanya. Bagi Hana, itu masih terjadi. Melissa menyuruh Hana untuk memeriksakan diri. Jadi Hana melakukan beberapa tes. Mereka menemukan tumor di pankreasnya. Tetapi tumor tersebut sangat kecil dan jinak. Ini tidak ada hubungannya dengan kebiasaan tidur sambil berjalannya. Dokter mengatakan hal itu bisa disebabkan oleh pola makan dan kelelahan. Hana terus menjadi semakin kurus. Suatu malam, karena belajar hingga larut malam, dia benar-benar kelelahan. Lalu dia menyadari hal itu tertulis di buku catatannya sendiri. Jangan tidur. Salah satu matanya mulai bergerak dengan cara yang aneh. Keesokan harinya, organ-organ tubuh Berta mulai terlihat seperti kue baginya, yang membuat teman-teman sekelasnya merasa gelisah. Temannya, Josie, bertanya, "Ada apa?" Josie adalah satu-satunya yang tahu tentang pil abu milik Hana. Dia berkata padanya, "Kamu terlihat sakit, Hana. Apa kamu benar-benar berpikir kamu akan magically merasa lebih baik ketika mencapai angka tertentu di timbangan?" Josie mendesaknya untuk berhenti menghukum diri sendiri, lalu pergi. Hana pergi ke rumah Alana. Mereka mulai minum dan suasana menjadi tegang. Namun, bahkan dalam tidurnya, perut Hana berbunyi dan dia terbangun di tengah dapur Alana, di mana dia telah memakan semuanya. Alana melihatnya, Hana mulai membersihkan, tetapi ketika salah satu teman Alana muncul, dia langsung lari ke jalan menggunakan kaca spion pengaman. Dia melihat Berta mendekat dari belakangnya. Hana membeli makanan dan pulang ke rumah. Dia mendengar Berta datang ke arah kamarnya. Seseorang mencoba membuka pintunya, tetapi itu hanya ayah Hana. Dia telah kembali ke rumah orang tuanya. Kemudian Berta memecahkan jendela kaca kamarnya dan memaksa masuk ke dalam. Hana buru-buru memakan makanan yang dibawanya. Dia membentak ayahnya yang berdiri di balik pintu dan mengusirnya. Karena takut pada Berta, dia melahap makanan dalam jumlah besar. Dia memakan semuanya untuk Berta.
Namun, meskipun sudah melakukan semua itu, perutnya tetap saja berbunyi. Berta menginginkan lebih. Hana membersihkan semua barang dari dapur. Dia mengambil kamera ibunya dari dapur dan memasangnya di kamarnya sendiri. Dia berbaring di lantai dan tertidur. Lalu dia tersadar dan berdiri tegak. Semua makanan sudah habis. Hana memeriksa rekaman kamera. Dia sering terbangun dalam tidurnya dan langsung makan. Untuk memuaskan rasa laparnya, dia bahkan memakan body butter yang ada di rak. Sekarang Hana mencoba membuat dirinya muntah. Hana merasakan tulang-tulangnya mulai terlihat. Dia telah kehilangan berat badan dalam jumlah yang sangat banyak, lalu terdengar ketukan di pintunya. Ayahnya telah membuatkan pancake untuknya. Hana mengambilnya dan pergi menghampirinya. Dia berkata, "Aku bahkan tidak tahu kamu bisa memasak." Percakapan mereka memperjelas bahwa Hana tidak menyukai ayahnya karena ayahnya tidak peduli pada dirinya sendiri dan sangat sedikit peduli pada mereka. Ketika ayahnya berkata, "Aku masih di sini," dia menjawab, "Sampai kapan? Aku tidak akan duduk di sini bersamamu sampai akhir." Hana memeriksa kadar gula darahnya. Angkanya adalah 7,5. Dia pergi ke Josie. "Saya butuh bantuan. Berat badanku turun terlalu cepat." Josie berkata, "Sudah kubilang, jangan minum pil Melissa." Jadi Hana mengatakan yang sebenarnya kepada Berta bahwa dia membuat pil-pil itu sendiri dari abu Berta. Josie merasa hal itu sangat menjijikkan. Hana memberitahunya bahwa Berta telah terikat padanya secara spiritual. Untuk membuktikannya, dia memberikan beberapa sendok kepada Josie. Hana memiliki teori bahwa Berta muncul setiap kali kadar glukosanya turun di bawah 6 ml. Dia berolahraga untuk menurunkan levelnya. Ia mulai muncul di pantulan sendok, tetapi Josie tidak bisa melihat apapun. Josie mulai menyarankan Hana untuk berbicara dengan psikolog sekolah ketika benda-benda yang ada di sekitar mereka mulai jatuh dengan sendirinya. Setelah melihatnya, Josie akhirnya mempercayainya. Hana menjelaskan bahwa ada korelasi langsung. Semakin banyak kalori yang dia konsumsi, semakin banyak berat badan yang dia turunkan, dan semakin besar tubuh Berta. Dan dengan Melissa, semuanya berakhir saat dia berhenti minum pil. Artinya, Berta berbeda. Saat kelas berlangsung, Hana mencuri kunci profesornya dan mencari berkas Berta. Nama aslinya adalah Grace. Mereka pergi dan berbicara dengan saudara perempuannya, yang memberitahu mereka bahwa kanker itu bermula dari ukuran yang sangat kecil, hanya setitik kecil di pankreasnya, persis seperti yang dialami Hana sekarang. Setelah mengetahui tentang Grace dari saudara perempuannya, Hana mengerti mengapa Grace begitu dekat dengannya. Dia harus mengembalikan semua yang diambilnya dari Berta. Hana pulang untuk mengambil abunya, tetapi ibunya sudah tiba dan membersihkan tempat itu. Dia terkejut melihat Hana begitu kurus dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Hana mulai mencari abu tersebut, tetapi ibunya memindahkan barang-barang saat membersihkan rumah. Wadah Tupperware itu kosong. Ibunya membuang abu itu karena mengira itu debu. Hana mengambilnya kembali dari tempat sampah di luar, tetapi kemudian perutnya mulai berbunyi. Hana berlari menuju rumahnya sementara Berta semakin mendekat. Hana sampai di apartemennya, tetapi hampir tidak ada apapun di dalam kulkas. Ibunya setelah melihat hasil pemindaiannya, bertanya mengapa dia tidak menceritakan apapun kepadanya. Hana mencoba menjelaskan bahwa itu tidak serius, tetapi Hana memperhatikan sesuatu dalam hasil pemindaian. Kemudian, Berta menerobos masuk melalui pintu dan menjatuhkan ibu Hana ke lantai. Hana menyeretnya masuk ke dalam ruangan. Berta dengan agresif melemparkan berbagai benda ke seberang ruangan. Berta menjambak rambut Hana dan naik ke atasnya. Tubuh Hana hancur tertindih berat badannya. Berta sekarang sudah menjadi sangat besar. Hana mengambil sebotol cairan pembersih yang terletak di dekatnya dan meminumnya, sehingga Berta menjauh darinya. Hana mengambil barang-barangnya dan berlari. Dalam perjalanan, dia meneguk jus dalam jumlah besar dari sebuah toko kelontong. Dia mencuri kartu anggota staf dari ruang loker universitasnya agar bisa masuk ke laboratorium medis. Dia mengambil ponsel Josh dan menguncinya di dalam sel agar Josie tidak bisa menghubungi siapapun. Hana masuk ke laboratorium sendirian dan berkata, "Percayalah padaku." Dia menghirup beberapa jenis narkoba untuk mendapatkan efek mabuk. Dia akan melakukan operasi pada dirinya sendiri-sendirian. Dia yakin abu tersebut menyebabkan tumornya muncul di tempat yang sama persis dengan tumor Berta, dan dia perlu menghilangkannya untuk memutuskan hubungan tersebut. Josie benar-benar menentang ide itu. Tetapi Hana tidak punya pilihan lain. Dia ingin Josie memastikan dia tidak kehabisan darah. Kemudian Hana menurunkan kadar gula darahnya. Dia melihat tubuh Berta yang sudah meninggal tergeletak di dekatnya mulai bergerak.
Hana mulai mengalami halusinasi. Dia mendapati dirinya terbungkus lembaran plastik. Dia menjatuhkan diri. Dia merobek plastik itu dan menarik dirinya keluar hanya untuk mendapati dirinya berada di tengah tumpukan sampah. Ini semua sampah yang dibuang Hana. Dia mengambil pisau bedah dari sampingnya dan melakukan operasi. Namun saat itu juga Berta muncul di hadapannya. Hana bergegas mengangkat tumor itu sebelum Berta sempat menjangkaunya. Dia memotong tumor itu, tetapi Berta tetap memeganginya. Hana mencoba melawan balik dan Berta memelintir pergelangan tangannya. Lalu, di saat berikutnya, Berta menghilang di atasnya. Hana melihat Hana yang dulu, yang sedang menunduk melihat ke dalam tempat sampah. Hana tersenyum padanya, tetapi saat itu juga Josie menamparnya hingga ia tersadar. Hana selamat. Tubuh Berta akhirnya terbakar habis. Beberapa waktu kemudian, Hana mengecat kukunya dengan warna yang sama. Kemudian mereka menghormati jasad-jasad yang telah meninggal itu karena telah menjadi guru bisu mereka. Setelah itu, Hana pergi ke Alana sambil membawa kantong belanjaan untuk mengganti semua yang dia makan terakhir kali. Tapi Elana tidak menginginkan bahan makanan itu. Dia menginginkan kebenaran. Dia ingin memahami apa yang telah terjadi pada Hana. Kemudian keduanya kembali dekat. Setelah itu, Hana tersadar sambil makan sesuatu. Dia telah memakan Alana. Dengan demikian, cerita ini berakhir. Beritahu kami di kolom komentar bagaimana pendapat Anda tentang penjelasan ini. Dan jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan ke saluran kami.